Halo Friendmate. Negara yang mayoritas penduduk Muslim di Timur Tengah, sepertinya sedang berlomba-lomba memberikan kejutan-kejutan kepada masyarakat dunia, khususnya untuk umat Muslim. Baru-baru ini, media-media lokal Indonesia sempat heboh menyoroti negara Arab Saudi yang dikabarkan akan membangun sebuah tempat perjudian terbesar di dunia, yaitu kasino. Visi 2030 Arab Saudi untuk mengurangi ketergantungan negara pada sektor minyak bumi ke sektor lain, yang salah satunya pariwisata, membuat putra mahkota sekaligus Perdana Menteri negara itu, Mohammed bin Salman, melakukan pembangunan besar-besaran di wilayah-wilayah sekitaran Laut Merah, untuk mempercepat visi dari negara tersebut. Demi menambah pundi-pundi untuk pendapatan negara, Arab Saudi berencana akan membangun sebuah tempat perjudian kasino, untuk mengundang wisatawan mancanegara di negara tersebut. Tidak hanya kasino, resort dan hotel-hotel mewah juga akan dibangun sebagai fasilitas penunjangnya. Bahkan, akan disertai sebuah jembatan penghubung, menuju wilayah Sinai, di negara Mesir. Pulau Tiran dan Sanafir adalah lokasi rencana pembangunan destinasi wisata kasino tersebut, yang berada di sekitaran Laut Merah Arab Saudi. Tidak hanya itu, untuk mewujudkan rencananya, Saudi bahkan memberikan kejutan terhadap negara Israel, yaitu membuka pintu untuk warga dan investor Israel. Perlu diketahui, Arab Saudi dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik sampai saat ini, terkait tindakan okupansi Israel atas wilayah Palestina. Namun demi mewujudkan rencananya, Arab Saudi akan mengizinkan wisatawan asal negeri Yahudi itu, untuk masuk ke Pulau Tiran dan Pulau Sanafir tersebut. Dikutip dari Globes, Pulau Tiran dan Pulau Sanafir, sebelumnya bukanlah milik Arab Saudi, melainkan milik negara Mesir. Dan sebelumnya juga, Pulau Tiran telah didemilitarisasi, sesuai perjanjian normalisasi Mesir dan Israel pada tahun 1979. Pada tahun 2016, Pulau Tiran dan Sanafir dibeli oleh Arab Saudi dari Mesir. Namun untuk berapa harganya, data temu tidak mengetahui. Sebenarnya, kedua pulau tersebut tidak memiliki sumber daya alam untuk dikelola. Akan tetapi, karena letaknya yang strategis, yaitu menjadi pintu masuk pusat ekonomi dan perdagangan Israel dari Laut Merah menuju Eilat. Tidak heran, karena alasan tersebut, Arab Saudi membuka pintu untuk warga dan investor Israel. Menurut CEO, Kamar Dagang Israel, Nirit Ofir, mengatakan kepada kantor berita Al-Monitor, bahwa Arab Saudi mengincar teknologi pertanian Israel, karena mereka dapat membantu Arab Saudi dalam mencapai ketahanan pangan negara tersebut. Tidak hanya Arab Saudi, negara tetangganya seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain, telah memutuskan untuk menormalisasi hubungannya dengan Israel. Jika kasino ini terwujud, akan menjadi kasino kedua di wilayah Timur Tengah, yang mana sebelumnya Uni Emirat Arab dikabarkan telah duluan membangun proyek ini di kawasan Teluk Arab. Pembangunan proyek kasino dan hotel mewah di Pulau Tiran dan Sanafir, bukanlah satu-satunya proyek gila, ambisinya putra mahkota Arab Saudi. Ada beberapa proyek besar lainnya yang tengah dibangun dan direncanakan oleh Kerajaan Arab Saudi. Nah, berikut 5 proyek besar lainnya Arab Saudi, yang berhasil dirangkum oleh data temu. Pertama, Neom City adalah sebuah kota baru yang dirancang sebagai kota pintar futuristik, yang akan didukung oleh energi bersih. Kota ini sedang dibangun di wilayah Provinsi Tabuk, di tepi Laut Merah yang membentang seluas 26.500 km persegi. Orang yang tinggal di sana, tidak akan disebut sebagai orang Saudi, tetapi akan disebut dengan sebutan Neomians. Proyek senilai 500 miliar dolar US ini, akan diperlakukan sebagai negara di dalam negara.
di mana kota ini akan memiliki zona ekonomi dan otoritasnya sendiri, sehingga terpisah dari aturan yang mengatur wilayah kerajaan lainnya. Kedua, proyek Laut Merah. Proyek ini akan terdiri dari resort, hotel, dan lebih dari 1.000 properti hunian yang terdapat di 22 pulau dan 6 lokasi daratan. Destinasi ini juga menampilkan ngarai, gunung berapi yang tidak aktif, dan situs budaya, serta warisan kuno. Menurut laporan The Red Sea Development Company, diharapkan Arab Saudi mendapatkan keuntungan 22 miliar rial per tahun pada 2030, dan 464 miliar rial pada tahun 2040, dari proyek ini. Fase pertama dari proyek Laut Merah ini dijadwalkan selesai pada akhir tahun 2023. 3. Amala. Hampir sama dengan proyek Laut Merah, Amala adalah resort mewah di pantai barat Laut Arab Saudi, yang akan membatasi NEOM, dan proyek Laut Merah. Amala juga akan memiliki Triple B Yacht Club, di cagar alam MBS, yang dirancang dengan desain rumah tradisional Arab. Amala diharapkan menjadi penggerak pariwisata kerajaan. 4. Ed Diriyah. Ed Diriyah dianggap sebagai permata warisan yang terletak di pinggiran kota Riyadh. Pengembangan proyek ini mencakup beberapa resort mewah, termasuk merek hotel internasional utama. Proyek ini dibagi atas 3 bagian dengan istilah Gerbang Diriyah 1, 2, dan 3. Setiap gerbang Diriyah 1-3 akan memiliki nuansa berbeda pada tiap gerbangnya. Mega proyek yang bernilai 50,6 miliar dolar US ini diharapkan mampu mendatangkan 27 juta pengunjung domestik dan internasional pada tahun 2030. Terakhir, Qiddiya. Hampir sama seperti Ed Diriyah, proyek ini mengusung konsep hiburan yang berada di pinggiran kota Riyadh. Taman hiburan ini akan menjadi rumah bagi 22 wahana dan atraksi, termasuk 9 wahana yang akan menjadi yang pertama di dunia. Pada tahun 2030, Qiddiya diharapkan dapat menarik hingga 17 juta pengunjung setiap tahunnya.